500-an tahun Indonesia didominasi oleh Islam. Harusnya kan cukup umur itu 500 tahun. Ya tentu saja kita Islam sudah, kalau kita hitung dari, anggap saja eranya Wali Songo itu kan pasca menjelang Sirna Kertaning Bumi. Yeah. Itu kan sekitar tahun 1500-an toh. Betul. Sirna hilang Kertaning Bumi itu 1500-an. Ke sekarang mungkin sekitar 500-an tahun ya. 500-an tahun Indonesia didominasi oleh Islam. Harusnya kan cukup umur itu 500 tahun. Abad kelima sejarah Islam itu kan sudah mulai masuk ke Andalus. Oke. Kita kenal imam-imam besar abad kelima, ada Al-Hakim An-Naisaburi, kemudian ada Al-Ghazali ya. Al-Ghazali 6 ya, abad ke-6 ya kalau nggak Kalau salah. Andalus itu Ibnu Malik juga Ibnu Andalus. Malik, kemudian juga ada Ibnu Arabi. abad kelima, As-Suyuti begitu. Itu kan menjadi puncak peradaban keilmuan Islam. Menurut Dino, Islam di Indonesia setelah 5 abad bercokol ini jadi gimana? Kok saya ngelihat makin seram begitu ya Islam itu ya? Apa mata saya yang salah ngelihat Islam yang makin serem, atau memang banyak orang-orang yang mengaburkan pandangan kita semua terhadap Islam? Gimana Ini dia? pertanyaan yang ngeri dan super ngeri. Tapi gue sambil jeruput Oh, kopi. siap. Monggo. Yang mau ngerokok juga nggak apa-apa. Terima kasih. Ini menarik, Mas Dino. Gimana Din? Ya. Kita sebenarnya punya satu referensi yang sangat kuat ya tentang Islam. Sebenarnya menurut saya pribadi, Kang, saya tulis juga di dalam buku ini. Sebenarnya Islam itu kan warnanya bukan politik. Muhammad Rasulullah SAW ya, Muhammad sang Nabi itu kan mendirikan agama, bukan mendirikan kepemimpinan politik atau khilafah yang hari ini diperjuangkan oleh katakanlah saudara-saudara kita. Islam itu kan digerakkan oleh Rasulullah itu kan sebenarnya untuk menata akhlak, makarimal bil akhlak gitu loh. Bukan menjadi satu kekaisaran yang pernah kita diskusikan waktu muda dengan Kang Haji Diki di kampus. Ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, kemudian ada Turki, Utsmani, dan itu kan semua warna politik. Tidak punya satu panorama yang lebih luas, ya ini keilmuan misalnya, kemudian akhlak ya. Apalagi hari ini kita saksikan ada gerakan-gerakan ISIS, Al-Qaeda, JI, apalagi Taliban, itu warnanya kan warna politik. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita ya, yang dulu diperjuangkan oleh Wali Songo ya, menata republik, menata bangsa ini, menjadikan republik ini enggak berdasarkan agama. Saya tulis langsung, Kang, di dalam tulisan di buku Indonesia dalam secangkir kopi adalah Pancasila di mata penikmat kopi. Nah, dalam Pancasila ini kita semua punya peran yang sama, punya satu ideologi yang sama, yakni keindonesiaan. Bahwa Islam itu memperkuat bangsa. Resolusi Jihad 45 yang nanti kita peringati sebagai Hari Santri itu kan nasionalisme yang diperkuat dengan agama, dengan resolusi jihadnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kondisi terakhir hari ini menurut saya Islam sebagai sebuah agama harus dikembalikan kepada sistem yang lebih menarik, lebih rileks ya, lebih santai kalau dalam bahasa bukunya Kang Acep, Zam-Zam. Nah, itu sebagai Islam yang santai, Islam yang ya nggak terlalu warnanya politik banget lah, apalagi sampai mencontoh gerakan HTI dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang mengada-ngada. Kalau bahasa Kang Rikal ini bukan kebangkitan Islam, tapi yang terjadi adalah kemunduran Islam menurut saya.
Gitu Kang Di. Tapi mereka juga nggak apa ya, kelihatan nggak sadar loh sama kayak begitu ya. Maksud gue begini, argumentasi kita bahwa tadi kan gini, kemerdekaan didorong juga oleh santri, didorong juga oleh Islam lah, katakan gitu. Mereka juga tahu, sadar bahwa kemerdekaan itu didorong oleh Islam. Bedanya antum-antum ini itu selesai pada saat Indonesia merdeka. Tidak lagi menggunakan semangat Islam yang dulu pada saat sekarang. Sementara mereka itu menggunakan semangat Islam, semangat jihad, semangat revolusi Islam yang terjadi sebelum tahun 45 sampai sekarang mereka bawa. Jadi sebenarnya boleh dong kalau ada orang bilang lu tidak revolusioner. Gitu. Lu tidak punya kecintaan yang terkuat terhadap jihad. Betul. Lu nggak punya rasa sense terhadap agama lu sehingga lu kok kayaknya ngeremehin soal semangat orang terhadap beragama. Lalu orang boleh juga berpendapat loh, Islam itu kan juga politik. Nabi berpolitik. Desi gue menggunakan argumentasi orang juga kan. Islam itu juga berpolitik. Mereka juga mendirikan negara, mereka juga tadi disebut dari Umayyah, Abbasiyah, ada yang bermain di politik gitu loh. Ada yang menggunakan kekuatan Islam untuk kepentingan politik dan itu adalah real. Lu melihatnya apa? Kalau gue sih itu bukan hanya terjadi di Islam, itu pernah juga terjadi di Katolik, terjadi di Kristen, terjadi di Buddhis dan lain. Semua agama hampir memiliki klaim yang sama untuk menguasai sebuah kekuasaan atau pemerintahan. Misalkan ingat kita terhadap revolusi Prancis itu ketika Raja Louis XVI kalau tidak salah itu dia bilang siapa yang bisa memenggal kepalaku maka ia telah memenggal kepala Tuhan. Sehingga masyarakat gak ada yang berani. Setelah itu terjadi sebuah revolusi Prancis, kepala Raja Louis disopak, dipenggal. Berarti Tuhan yang udah dipenggal. Tuhannya udah dipenggal. Ternyata Tuhan bisa kita kalahkan. Sehingga muncullah Jean-Jacques Rousseau itu kan. Jean-Jacques Rousseau bilang kita harus menciptakan sebuah la religion civile dalam bahasa Perancis. Harus menciptakan agama publik. Apa agama publik itu? Agama yang disepakati oleh keseluruhan umat manusia di dunia ini atau di Perancis lah katakan waktu itu. Nah di Indonesia kita sepakat itu dengan Pancasila. Dan itu pernah terjadi di perjanjian Hudaibiyah di era Nabi Muhammad gitu seperti itu. Mestinya kita sudah dewasa dong. Iya, mestinya. Islamnya kan kita udah tadi gua bilang 500 tahun lebih. Lalu kemudian formalisasi bahasanya Bung Karno itu kan kalau saya tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi, bahwa Pancasila kita itu kan sudah berpancasila tanpa nama. Iya. Jadi 1 Juni 1945 itu hanyalah menamakan praktek kita dengan nama Pancasila. Sementara praktek Pancasilanya sudah ratusan tahun sudah kita lakukan, bahkan ribuan tahun sudah kita lakukan. Ditambah umurnya ribuan tahun, ditambah Islam 500 tahun, ditambah kemerdekaan 76 tahun, mestinya sudah cukup dewasa dong umat Islam di Indonesia memandang persoalan agama, politik, dan penggunaan terminologi Islam untuk kepentingan sesaat. Orang di kota kan Pancasila cuma di spanduk doang gitu loh. Tapi perilakunya tidak Pancasilais gitu. Pejabat-pejabat kita malah kebanyakan mencekik rakyatnya gitu. Itu kan tidak Pancasilais.